Baik, kita lanjut di sesi kedua hari ini. Kita akan bahas seperti dalam lesson plan yang saya sampaikan di sesi sebelumnya. Di sesi kedua ini kita akan bahas tentang sistem bilangan. Ada bilangan biner, ada bilangan heksadesimal. Sebenarnya ada bilangan lain juga sih. Ada bilangan desimal yang kita sering gunakan secara umum. Ada juga bilangan oktal yang berbasis 8. Jadi kalau desimal itu berbasis 10. Jadi angka yang terlibat di sana itu ada 10 angka, 0 sampai 9. Seperti yang kita biasa jalani lah. Kemudian ada sistem bilangan oktal yang berbasis 8, yang artinya jumlah huruf yang terlibat di dalam sistem itu ada 8, 0 sampai 7. Kalau ada sistem heksadesimal, itu ada 16. Gitu ya. Ada 16, nanti kita akan bahas, dan juga biner. Kalau biner, kita sudah bahas di sesi tadi, sesi pertama, ada 0 dan 1, itu binary. Ada sistem bilangan berbasis 2. Nah, yang akan kita bahas di sini hanya sistem bilangan berbasis 2, biner, dan hubungannya dengan sistem bilangan berbasis 10, lalu kemudian juga sistem bilangan berbasis 16 atau heksa, dan hubungannya dengan sistem bilangan biner berbasis 2, dan juga desimal berbasis 10. Seperti itu. Oke, kita akan langsung pada slide-nya. Baik. Ya, ini adalah pertemuan untuk sesi kedua dan pertemuan 1 untuk sesi 2 dan 3. Silakan dilanjutkan. Ya, ini tadi yang sudah saya sempat katakan, yang akan kita bahas di sesi ini adalah ada macam-macam sistem bilangan, ada desimal, biner, oktal, heksadesimal, dan ya, bilangan negatif. Ya, bilangan negatif. Oke, silakan next. Oke, kita akan masuk ke biner. Ya. Biner. Nah, kenapa biner? Kenapa biner? Kenapa sih biner itu penting untuk kita bahas? Kenapa biner itu penting untuk kita pelajari? Nah, karena biner itu adalah inti dari teknologi digital. Sistem biner itu adalah inti dari teknologi digital. Pemrosesan sinyal, pemrosesan data dalam teknologi digital itu menggunakan data-data biner. Terus kemudian storage, penyimpanan data, penggunaan data itu menggunakan sistem digital. Juga komunikasi data itu menggunakan sistem digital. Sistem biner 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi itulah kenapa kita membahas bilangan ini, biner. Dan ya materi atau mata kuliah ini, digital ini, itu memang banyak membahas tentang bilangan ini, sistem ini. Banyak menggunakan sistem ini, sistem biner. Dan ya, karena biner adalah sistem bilangan atau bahasa yang dipahami oleh komputer dan mesin-mesin digital. Jadi komputer dan mesin-mesin digital itu menggunakan bahasa biner. Oleh karena itu, untuk memahami atau untuk mampu berkomunikasi dengan mesin-mesin yang ada, kita harus mampu memahami bahasa mereka, yaitu bahasa biner. Itulah kenapa binary itu penting. Oke, next. Ya, ini ada beberapa terminologi. Ada bit. Ini ada kata-kata yang sering kita temukan, bit. Bit itu binary digit. Kemudian ada nibble. Nibble itu adalah bilangan dengan lebar data 4 bit. Nibble. Kemudian ada byte, menggigit. Seperti menggigit, byte. Itu adalah bilangan dengan lebar data 8 bit. Ya, itu adalah bilangan dengan lebar data 8 bit. Lalu ada word. Nah, word ini bilangan atau variabel atau bilangan ya dengan lebar data 16 bit. Kemudian juga ada double word 32 bit dan ada quad word. Quad word 64 bit.
ada word lain yang bukan merupakan lebar data. Squidward. Squidward itu tidak ada lebar datanya. Kita tidak tahu berapa bit dia. Yang jelas kita tahu dia punya 2 tetangga. Oke. Baik. Berikutnya. Ada terminologi lain yaitu LSB, least significant bit. Ini adalah bit dengan nilai signifikasi yang atau nilai pengaruh yang terkecil. Nanti kita akan lihat seperti apa sih yang dimaksud dengan LSB. Dan ada selain least significant bit atau bit dengan nilai signifikansi yang terkecil, ada juga bit dengan nilai signifikansi yang terbesar yang kita sebut dengan MSB. Bit dengan nilai signifikansi terbesar. Most significant bit. Ada least significant bit, ada most significant bit. Next. Oke, kita akan bicara tentang konversi biner ke desimal. Oke. Nah, contohnya ini. Ini angka 2 yang kecil itu menunjukkan bahwa bilangan ini berbasis 2. Atau dalam pembelajaran kita sebut sebagai biner, data biner. Nah, ada data biner dengan lebar 4 bit seperti ini, 1010. Nah, bagaimana kita melakukan konversinya ke bilangan desimal? Oke, nah konversinya adalah, nah ini dia. Setiap bit itu memiliki bobot. Setiap bit itu memiliki bobot biner. Bit yang paling kanan itu adalah bit dengan bobot terkecil. Oke. Dan yang paling kiri itu adalah bit dengan bobot yang paling besar. Dan karena ini berbasis 2, maka bit yang paling kanan itu bobotnya 2 pangkat 0. Atau 1. Kemudian bit ke-1 itu 2 pangkat 1. Aturan menyebut bit itu adalah kita menyebut bit terkecil itu bit 0. Bukan bit ke-1. Jadi yang paling kanan ini bit 0. Bit ke-0. Bukan bit ke-1. Jadi kalau ada data dengan lebar 8 bit, maka datanya adalah data dari bit 0 sampai bit ke-7. Oke, kita sepakati itu ya. Jadi ketika kita bicara tentang bit, kalau kita bicara tentang bit terkecil itu bit ke-0. Jadi kalau misalnya saya bertanya tentang bagaimana dengan bit ke-7-nya di data dengan lebar data 8 bit, nah itu artinya bit paling kiri. Kalau ternyata datanya ada 8 bit, terus saya nanya, gimana dengan bit ke-8? Tentunya itu berarti di luar bit itu. Itu di luar semestanya. Seperti itu ya. Oke, jadi ini bobot biner. Nah, kita lihat data 1010 itu kita kalikan dengan bobotnya. Misalnya, 1 yang paling kiri itu kita kalikan dengan bobotnya. Bobotnya 2 pangkat 3, yaitu 8. Lalu bit yang kedua itu nilainya 0, kita kalikan dengan bobotnya 2 pangkat 2 atau 4. 4 kali 0, 0. Kemudian bit ke-1 kita kalikan dengan bobotnya 2 pangkat 1 yaitu 2. 1 kali 2, 2. Dan kemudian bit terakhir itu 0, kita kalikan dengan bobotnya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi kita dapatkan hasilnya konversi dari 1010 dalam bentuk biner itu menjadi 10 dalam desimal. 10 dalam desimal. Dalam sistem bilangan berbasis 10. Oke. Nah, yang paling kecil, yang paling kiri, kanan. Ini kita katakan sebagai LSB. Least significant bit. Dan kemudian yang paling kiri, itulah yang kita sebut sebagai MSB. Nah, seperti itu. Jadi ini LSB dan MSB. Oke, kita lihat ini LSB dan MSB. Di sini misalnya saya punya data 1011 berbasis 2. Berapa nilai desimalnya? 11. Ya. Berapa nilai desimalnya? 11. Nah, coba kita ubah bit yang paling kanan. Dari 1011 menjadi 1010. Berarti ada perubahan dalam bit yang kanan. Ya kan? Kita lihat hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10.
Artinya perubahan bit yang paling kanan ini, perubahan pada bit yang ke 0 ini memberikan efek perubahan angka desimal sebesar 1 buah. 1 bilangan. Lalu kita lihat berikutnya untuk perubahan data pada bit paling kiri. Misalnya dari 1011 yang kita tadi sepakati nilainya dari 11, itu menjadi 0011. Ya, kita lihat nilainya jadi 3. Artinya ada perubahan yang besar ketika data itu berubah nilainya. Makanya dia dikatakan, itulah sebabnya dalam terminologinya kita katakan dia sebagai most significant bit. Artinya bit yang memiliki signifikansi, memiliki pengaruh yang the most, ya paling besar. Gitu. Oke. Jadi di sini terlihat bagaimana bedanya LSB dan MSB. Oke. Kita lanjut dengan latihan misalnya. Ada beberapa, kita akan coba mengkonversikan angka-angka ini ke dalam desimal. Oke, misalnya nih, 1100 berbasis 2. Berapa nilai desimalnya? Oke ya, saya tunjuk nih ya yang di grup ya. Dik. Berapa Dik? 1100 Dik? Bentar Mas. Satu kosong. Kira-kira 12 berapa? Bukan Mas? 12 bukan. Cek. 12 Mas. Oke, 1100 itu 12. Oke. Di saya tidak terdengar ini suaranya. Oke. 12. Kasih Dik. 1100 itu nilainya adalah 12. Kemudian 1001. Berapa nilainya? 1011 itu adalah 9. 9. Ya. Kemudian 1110. Berapa nilainya? Kita lihat. 1110. 14 ya. Oke. Kemudian 0111. 0111 berapa? Kita konversi ke dalam digital, ke dalam desimal. 7. Oke. Dan terakhir 0110. Berapa hasilnya? 6. Ya. Oke. Jadi ini konversi digital biner ke desimal. Ya. Ini masih level beginner ya. Kalau dalam game ini levelnya masih beginner. Ya. Oke, next kita lanjut ke berikutnya. Nah, bagaimana dengan 8 bit biner? Tadi kita sudah bahas biner 4 bit ya. Sekarang kita bahas dengan 8 bit. Sama aja. Jadi setiap bit itu punya bobotnya masing-masing. Misalnya ini, 1010 1101 berbasis 2. Berapa desimalnya? Gitu kan? Ini yang perlu kita konversikan. Nah, kita punya bobotnya. Tadi nilai binernya adalah 1010 1101. Dan setiap bit itu punya bobotnya. Bobotnya adalah dari 2⁻0 sampai 2⁻7. 2⁻0 itu sama dengan 1, 2⁻1 itu sama dengan 2, 2⁻2 sama dengan 4, 2⁻3 8, 2⁻4 16, dan seterusnya sampai 2⁻7 128. Dan cara menjumlahnya sama seperti tadi. Ya. Kita hitung bit-bit yang diisi dengan angka 1. Karena yang diisi dengan angka 0, dia dikalikan 0, tidak ada hasilnya, dia hasilnya 0. Maka kita lihat
Bit yang terisi adalah bit 7, bit 5, bit 3, bit 2, dan bit 0. Di mana bit 7 itu nilainya 128, 2 pangkat 7, bit 5, 32, bit 3, 8, bit 2, 4, dan bit 0, 1. Lalu kita jumlahkan. 128 ditambah 32, ditambah 8, ditambah 4, dan ditambah 1 sama dengan 173 dalam skala, dalam bilangan desimal. Seperti itu. Udah ya? Gampang ya? Gampang banget. Oke. Berikutnya, kita latihan lagi. Data yang berikutnya adalah, wah ini panjang ini, ada 8 bit nih. Ada 8 bit, dan ini butuh kalkulator untuk ngitungnya ini. Oke, yang atas misalnya, itu 128 ditambah 64, ditambah 32, ditambah 16, ditambah 8, dan ditambah 4. Gitu. Berapa hasilnya? 250. Terus yang kedua, itu ada 64 ditambah 32, ditambah 4. 100. Terus kemudian di bawahnya, ada 1010, 1010. Ya. Berapa hasilnya? 170. Terus kemudian ada 0101, 1010. Berapa hasilnya? Ya, 90. Dan ada 0010, 1001. Berapa hasilnya? Oke, 41. Ya. Oke. Ada zira barusan. Nah, sekarang kebalikannya teman-teman. Ya. Kebalikannya. Kok tadi gampang ya? Kita melakukan konversi biner ke desimal. Itu setiap bitnya kita kalikan dengan bobotnya. Terus kemudian kita jumlahkan. Gitu ya. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana konversi desimal ke biner? Gitu. Nah, kita akan lakukan konversi desimal ke biner. Oke, misalnya angka 111. Pertanyaannya adalah 111. Ini ada bobot 128. Berarti bobot 128, angka 111 ini kan di bawah 128. Artinya 128 ini tidak mungkin kita berikan bobot 1. Ya enggak? Artinya ya sudah, kita buat dia jadi 0. Oke? Jadi di sel atau di bit yang nilainya 128 kita beri nilai 0. Oke. Nah, 111. Oke. Berikutnya, 111 itu di atas 64. Ya enggak? 111 itu di atas 64. Berarti bit yang berisi 64 ini kita beri nilai 1. Kemudian angka 116 ini kita kurangi dengan 64 yang nilainya adalah 47. Kemudian kita lihat 47 ini masih lebih dari 32 bit yang kelima. Maka di tempat bit kelima ini juga kita berikan nilai 1. Kita kurangi dengan 32. 47 dikurangi 32, 15. Sisa 15. Nah, kemudian di bit keempat, itu nilainya 16. Bobotnya 16. Artinya bit ini, bit yang keempat ini tidak mungkin kita beri nilai 1. Jadi kita beri nilai 0, karena nilainya adalah di bawah bobot bitnya. Kemudian nilai 15, kita masih punya nilai 15. Nilai 15 itu lebih dari 8. Oke, maka bit ketiga ini kita isi dengan 1, tersisa 7. Kemudian artinya bit yang berbobot 4 ini kita isi 1 juga, karena masih di atas angka 4, 7 itu. Tersisa 3, artinya ya bit 2 dan bit 1 kita beri masing-masing angka 1, sehingga kita tahu 111 itu nilainya adalah 0110, 1111. Ya. Atau dulu waktu kita SD, pernah SD kan? Ya. Semoga pernah SD ya. Nah, waktu kita SD, pernah, Jab Ghazi. Oke, waktu kita SD kita pernah sebenarnya diajarkan bagaimana konversi desimal ke biner dengan cara yang lain. Ya.
kita pernah diajarkan dengan cara yang lain. Misalnya tadi angka berapa? 111. 111. Gitu ya. 111 kemudian dibagi 2 misalnya. Dibagi 2 ternyata nilainya 0. Gitu ya. Dibagi 2 nilainya 0, terus kemudian sisanya 111. 111 dibagi 2, 0. Ya. Nilainya dibagi 2 nilainya berapa? 111 55. Nilai sisanya 1 ya, bentar. 55 sisanya 1. Gitu ya. Terus kemudian dibagi 2 lagi, 55 dibagi 2 27 ya. Sisanya berapa? 1. Kemudian 27 dibagi 2 lagi, jadi berapa nih? 13. Sisanya 1. Terus ini kegedean kayaknya. Kita ulang. 111 dibagi 2 sama dengan 55, sisanya 1. 55 dibagi 2, 27, sisanya 1. 27 dibagi 2, 13, sisanya 1. Terus kemudian 13 dibagi 2. 13 dibagi 2 berapa? 6, sisanya 1. 6 dibagi 2, 3. Sisanya 0. 3 dibagi 2, 1. Sisanya 1. 1 dibagi, nah jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah. 1 dibagi 2, 0, sisanya 1. Gitu ya? 1 dibagi 2, bentar ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ya, seperti ini. Nah, dulu ini waktu saya diajari di bangku SD kalau nggak salah. Berat ya, dulu SD. Sekarang SD ada materi konversi desimal nggak sih? Nggak ada ya? Atau jangan-jangan dulu bukan SD ya? Atau entahlah ya? Pembagian ya? Pembagian. Oh ya, FPF. Pohon faktor, Mas. Oke, pokoknya begitulah ya. Nah ini, dan kita akhirnya menemukan FPB KPK. Oke. FPB itu faktor perkalian terbesar, KPK itu adalah ya persekutuan terkecil. Oke, gitu-gitulah ya. Nah, ini cara lain untuk konversi desimal ke biner. Ya, kemudian nanti diurutkan dari bawah ke atas, gitu kan? Dari sini ke sini. Kita urutkan ini ya. Kita lihat datanya 0. Tuh. 0, 1, 1, 0. Terus kemudian 1, 1, 1, 1. Nah, ini adalah nilai biner untuk 111. Gampang ya? Gampang. Oke. Kita lanjut ke berikutnya, ke bilangan heksadesimal.